belajar, kita ngaji. Apa salahnya kalau sekarang kita pengen jelas majelis taklim wa ta'allum, lebih cakep. Majelis ngajar dan majelis belajar ya. Tapi ributlah di Indonesia banyak yang benerin dah ya. Kayak musabaqah tilawatil Quran, musabaqah kan main dulu-duluan. Nah kalau musabaqah ngaji Quran berarti main dulu-duluan. Yang dapat nilai, yang dapat nilai a'udzubillahi minas, itu yang cakep. Itu yakin ngaji begitu mah nggak mungkin ada yang pengen jalan. Orang kalau dibawa ke musabaqah juri bingung. Ya nenek ikut ini apa namanya? Ngajinya mah bener, cuma lagunya ini lagu 62-an sebelum PKI kan begitu kan? Oke, fi majlisin. Makanya di sini kan dibilang fi majlisin taklim, fi majlisin ta'allum, pokoknya fi majlisin dalam satu tempat duduk. Musola bisa jadi majlis, pos kamling bisa, perapatan juga bisa, asal tempat duduk namanya majlis ya. Jadi majlis itu nggak harus begini. Walaupun ada anak muda bawa gitar, siapa aku dari mana diriku, kayak orang yang kehilangan KTP, siapa aku, ya lu siapa, di mana diriku, kan tadi saya di situ loh. Kalau dia duduk berarti itu majlis. Kalau ini majlis ngaji, majlis gitar, gampang aja. Makanya di sini firman lesen dalam sebuah majlis, termasuk kalau Aminuddin sama teman-teman yang ada di Musola Darussalam, ini majlis. Yang jadi persoalan selanjutnya, ya, kagak ngumpul satu kaum di satu tempat duduk. Mana poinnya? Iya. Walam yusalli alayya fihi. Ini bahaya ya. Ternyata itu anak-anak masyarakat kaum ngumpul di satu tempat duduk, tapi kagak diisi dengan sholawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jelas ya, sekali lagi biar bacanya bagus. Fi majlisin walam yusalli, lam tiada, yusalli bersolawat. Itu si kaum yang pada duduk di satu majlis, ternyata selama di majlis itu kagak pada bersolawat kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alayya. Kalau itu alayya itu atas aku. Alayya sebenarnya itu alayya atas diriku ya. Ya. Kalau ala doang atas, kalau alayya atas aku. Kok dia bisa ngebedain? Itu mah perasaan yang nggak mungkin alafi, pasti alayya. Tidak bersolawat itu si kaum yang tadi lagi pada duduk di satu majlis, tidak bersolawatnya alayya kepadaku, fihi di dalam majlis. Nah itu namanya domir ya. Fihi di dalam majlis tadi, apa yang terjadi? Illa kecuali tafarraqu, mereka berpisah, kakaumin seperti satu kaum, tafarraqu ala mayyitin walam yusiluhu, seperti mereka kumpul menyaksikan mayit yang tidak dimandikan itu mayit, yang akhirnya pada bau busuk. Begitu juga majlis yang kagak ada sholawatnya, bakal Allah jadiin itu majlis bagikan mayit yang kagak dimandiin, busuk bakalannya. Kalau udah busuk insya Allah bakal ngeganggu para malaikat. Kalau malaikat udah pegang dekat, otomatis rezeki juga seret para. Jelas ya. Allah ngasih rezeki sama kita kira-kira langsung apa melalui malaikat? Melalui malaikat. Malaikat siapa? Mikail ya, tukang nurunin hujan, tukang ngasih rezeki. Nah kalau sekarang malaikat itu udah rame bahwa beliau lah, mereka adalah merupakan makhluk Allah yang kagak tahan nyium bau yang kagak enak. Jelas ya? Malaikat itu paling anti Pak RW nyium bau yang busuk atau yang kagak enak. Saya kasih gambaran. Kayak orang
habis sholat kagak buru-buru ninggalin tempat sholat sih, maka selama ada di tempat sholat maka ada malaikat yang istighfarin doa dia. Oh, saya sholat nih, begitu sholat isya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin guys, biar kalian pulang. Allah pulang juga, ngejar rumah mulu gini pas yang kemarin, kasur belum ganti. Selama kita ada di tempat bekas sholat, selama itu ada malaikat yang mohon ampun kepada Allah buat dosa kita. Oh, keren. Oh, apa itu? Jangan sampai menggoda apa namanya sinetron. Kadang-kadang belum sholat aja udah mesen. Ntar kalau udah mulai kasih tahu emak ya. Ibu-ibu zaman dulu sekarang cuma nerusin. Wal malaikatu, saya baca hadisnya. Wal malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fi. Seseorang akan diistighfari, akan dimohonkan ampun kepada Allah oleh para malaikat selama dia masih ada di tempat bekas sholatnya. Nggak ada ceritanya Cik Haji dari maghrib sampai ke isya gempor gara-gara itu, nggak ada. Malah saya sering gini, pernah saya dapat mobil gara-gara ada orang ngelihat saya dari maghrib kagak pulang kecuali beres isya. Ada orang lagi yang dia tuh ada orang katanya kiai, dia kalau habis maghrib kagak keluar kecuali kalau udah isya. Kalau maghrib tuh kagak wiridan, goblok tidur. Itu penilaian manusia. Nah kalau sekarang kita dari maghrib sampai isya, Pak RW nggak keluar dari musola Pak Hayami, nanti Hayami Pak RW. Itu selama Pak RW duduk di tempat sholat, malaikat sibuk Allahumma gfir abdaka sukma yadi, Allahumma arham abdaka sukma yadi, Allahumma tub ala sukma yadi. Ya Allah, selama duduk berapa jam kira-kira dari maghrib ke isya? Sejaman lah. Mantap para hadirin, didoain malaikat, didoain kiai aja kita perlu ngasih amplop. Malaikat dong gratis. Di mana ada malaikat doain amplop? Saya juga jujur nggak doain amplop sih. Jadi sini ngasih amplop saya buang. Dengannya apa? Ya Allah ampuni. Udah sekarang mari dah. Ya Allah ampuni hambamu yang bernama Minan. Ya Allah sayangi hambamu yang bernama Minan. Ya Allah jangan kau ambil nyawanya kalau belum bertobat hambamu yang bernama Minan. Itu selama kita duduk di tempat sholat. Kalau sejam berarti sejam, setengah jam, 10 menit, lumayan. Langsung kabur, didepak mau kemana lu goblok kamu? Ya itu lantas jalan, ilegal ngacir kemana tahu. Ini makanya cing justru saya kepengen yuk dikit-dikit. Umpama kata Jaya saya belum bisa seorang saya masih sibuk. Ya dalam seminggu sekali kek ya. Tertekin dalam seminggu 2 kali. Tapi kalau deket aja. Oh, serius. Bikinin daging sambil di tempat sholat. Gimana besok laku nggak nih berapa kilo kira-kira? Tapi tempat sholat. Pak, ada catatan dari Nabi. Malam yuhditfi, selama itu anak kagak ngeluarin halal. Berarti jangan kentut. Walaupun di tempat sholat kalau udah kentut, malaikat kagak mau ngedoain. Sebab mereka itu paling anti sama bau-bau yang kagak enak. Allahumma ghfir aminuddin, Allahumma arham aminuddin. Ya Allah kasihani si aminuddin. Ngataan saya kentut. Kata malaikat, ya goblok lo, udah doain lo neluh gua. Buat ibu-ibu lebih enak daripada kalau bapak-bapak kadang-kadang gangguannya teman. Gua kepengen ada lama, gua buat duluan. Kagak enak gua takut bilang sok bidan.
kiai. Padahal ibadah kita bukan karena teman. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Udah lakuin aja karena Allah. Orang mau bilang bagaimana ke sebodoh amat. Yang penting hubungan kita dengan Allah baik, itu aja para. Jadi kadang-kadang kita ibadah masih transaksi sih kita mah. Ibadah itu pengen dapat penilaian dari tetangga kan susah. Mending kalau tetangga pada ke masjid, kalau enggak kan ngikut. Nggak ada yang ke masjid lah, gue udah kagak ada yang begitu. Tapi zaman dulu itu ya, alhamdulillah sekarang cuma generasi penerus aja. Lakuin semua karena Allah. Lagi jangan punya prinsip RW, jangan pengen hidup disenangi oleh semua orang, nggak mungkin. Hidup tanpa ada musuh dan semua orang, udah enggak semua orang dah. Pak RW jadi RW 09, jangan harap semua 09 senang sama Pak RW. Itu patokan. Pak RW bisa lihat Nabi pulang dari mana? Ada yang musuhin? Banyak. Yang musuhin siapa? Bukan Jubaiden, orang Quraisy. Netanyahu belum lahir. Musyrik Quraisy yang sangat-sangat tidak senang kepada apa yang dilakukan oleh baginda Maulana Muhammad. Jelas nih. Maka pengen gue daripada biar nggak punya musuh, goblok. Nggak mungkin lo ngalahin Nabi. Nabi keringetannya Nabi wangi, keringet wangi. Tapi tetap aja Abu Jahal pengen ngebunuh. Ada yang keringet bagaimana? Ya udah, nggak usah. Itu mau rahasia umum. Kalau ngomong keringet Pak Borongan kita, kata-kata kita, yang ngeluarin keringet kita, kemudian yang usah tangan kita, yang nyium kita punya hidung, yang nyemir kita, sendirian aja kita. Nabi wangi para hadirin, tetap aja Abu Jahal Abu Lahab. Kenapa Nabi sampai beda dari Madinah? Diusir, bayarnya diusir. Kalau jadi Ustaz 3 hari aja bergenit banget pengen dimuliain. Nabi Ibrahim, lihat ke Nabi Ibrahim. Kenapa Allah jadiin imam? Prosesnya lama para hadirin. Dicoba, digodok dan digodok. Ini kagak ada karya, kagak ada jasa, pengen jadi imam besar kan goblok. Jadi kemana-mana ini ngaji. Balik lagi kemana? Nah, ada catatan dari itu. Malam yuhdith, adanya sholawat, adanya istighfar malaikat buat orang yang ada di tempat sholat selama tidak ngeluarin hadas. Nah kalau udah hadas nggak jadi, ya. Oke, Bang Syam, oke. Ibu dan bapak, mana tadi? Oke, balik. Bentar dulu ya. Nah, kalau ada orang ngumpul di satu majelis, selama berada di majelis dia kagak pada baca sholawat alaiya kepadaku, artinya kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sama dengan menghadiri mayit yang tidak dicuci. Berarti itu majelis akan bau busuk yang pada akhirnya jelas malaikat tidak akan pernah mendekat kepada majelis itu gara-gara majelis tadi tidak dibacakan sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad. Lihat para ulama tuh ya, ternyata walaupun lagi ceramah, terutama saya lah, saya kadang-kadang nolong-nolong tuh. Yang saya takutin ini, kadang-kadang kalau lagi nyebut Nabi kita sholli wa sallim daiman ala Muhammad, sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man. Itu semuanya sebenarnya undang malaikat ya. Kalau kita udah sama-sama kenal dengan malaikat kali-kali aja, walaupun mereka bertindak sesuai prosedur tugas ya, dengan kenal mudah-mudahan ada kelembutan. Yang tukang nyabut nyawa siapa?
Asroil, kata Asroil, gue kenal banget mainnya anak. Gua nggak kecil-kecil lah orang dia sering banget gua doain kalau habis sholat kagak langsung kawin kan rumah. Di situ mikirnya, jangan mikir ke dunia aja ya. Pikirin akhirat. Sebab apa? Semuanya tergantung kepada amal ibadah yang kita lakukan. Nah ternyata kalau ada orang, Pak, saya mau nanya, kira-kira emang ada majelis yang gak disolawatin? Ada nggak? Ada. Ada. Majelis apa? Majelis RW. RW sekarang ngumpulin RT, ada program yang harus diselesaikan atau apa salahnya? Ajak mereka salawatan dulu bangsa 2-3 kali. La ilaha illallah. RT ingetin. Ada motor saya, biar saya setiap rapat kebagian pahala kan gitu. Ya gampang amplop lah, bisa diambil itu. Coba sekarang ayo. Apa mau bapak-bapak sekarang dibilang kita hadir di tempat yang mayit kagak mandi jadi bau busuk. Alhamdulillah orang hadir. Makanya bentuk apapun aja ini ngomongnya musyawarah sama Cino Wali sekarang mau ngadain renovasi masyarakat. Ya salawat dulu. Umpama kelamaan kayak tadi ya Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau pancing, shollu ala Nabi Muhammad. Insyaallah semuanya pada salawat. Datang malaikat, musyawarah selesai. Apa yang kita program insyaallah dengan izin Allah akan tertuntaskan kan begitu. Jadi PR udah ngaku bahwa ada majelis. Enggak ada salawat. Gampang ke RW lainnya. RW 9-nya gua tutup. Alhamdulillah ya. Ibu serta bapak, itu merupakan fadilah, keutamaan yang Allah siapkan kepada mereka yang bersalawat kepada baginda Maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya setiap orang yang perhatian sama Nabi otomatis ya kita bisa ngerasain lah umpama kita sekarang senang banget sama anak ya. Ada tetangga ikut merhatiin kira-kira adik kita gimana? Serius sih cik, anak di mana sih? Perhatian kamu sama anak gue pasti sama emaknya anak-anak pasti ngomong ya, kalau nyayur banyakin airnya lagi airnya aja udah. Saya juga nih tetangga, emang abang perhatian banget sama dia perhatian banget sama anak kita. Ini contoh. Begitu saya sama Mela, begitu saya sama Fahri, begitu saya sama saya ikut perhatiin, dapat jatah. Serius. Padahal perhatian saya bukan karena itu, semata-mata tanggung jawab malam yahtam mabi ambil muslimin falaysa minhum. Yang kagak peduli dengan urusan umat Islam bukan Islam. Yang kagak peduli sama urusan umat Islam berarti bukan. Kan ada kadang-kadang ya kadang-kadang RT yang